Pemirsa, kita akhirnya kedatangan tamu yang kali ini akhirnya lebih cantik daripada yang sebelum-sebelumnya. Karena tamu kita adalah perempuan. Di dalam program Astro Roni, kita bagaimana berbicara, analisa dan perhitungan untuk bisa mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, kita kenalan yuk dengan tamu kita, yaitu Gabriela ya. Iya, Betul gak? Halo Gabriela, halo. apa kabar? Faroni, baik, puji Tuhan. Terlalu ini banget ya, biasa banget ya. Panggilnya apa sih? Panggilnya Gaby aja. Gaby ya? Yes. Emang kayak gak pernah tahu aja sih. Kan yang gak tahu kan pemirsa. Iya, Boleh iya. dikasih tahu dong, sekarang sibuknya ngapain aja sih? Yang boleh diketahui karena ada di jaga-jaga nih. Yang boleh diketahui aja ya? Oke. Iya, yang diketahuin lah. Yang sukanya atau yang diketahui lah yang boleh. Oke, halo pemirsa. Iya. Kenalin aku Gaby, untuk sekarang kesibukan aku sebagai host TV juga. Host TV? Iya. Dan juga sekarang lagi fokus membangun bisnis. Membangun bisnis. Iya. Nggak diceritain yang lainnya host TV selain itu apa lagi? Kayaknya kan ada kan? Kan ada yang perlu Oh iya. Kok saya disembunyikan juga. terlalu banyak ngasih tahu sih. Oke, jadi sebagai host di TV ya. Ngomong-ngomong kan ini Gaby lulusan dari PR, betul ya? Saya udah Komunikasi, bagus ya. belum sih ngomong PR? PR. PR, oh iya. Aduh ketahuan ya. Oke, kalau di PR itu sebenarnya orang harus bisa kayak gimana sih kalau di PR? Sebenarnya kita belajar PR itu lulusannya tuh harus jadi apa sih? Oke, Pak Roni, aku info sedikit. Oh, apa? Panggilannya aduh papi kayak juga boleh. Waduh, Papi Roni. Enggak, kita di sini manggilnya bebas, tapi biasa dikenal Suhuron. Suhuron, oke Iya. Suhuron. Aku tuh sebenarnya memang lulusan komunikasi, tapi konsentrasiku coba tebak apa? Bisnis harusnya sih. Betul nggak? Salah juga. Jadi apa dong? Hura-hura. Performing Arts Communication. Performing arts apalagi? Ini kayaknya kalau ngomong sama orang-orang PR nih, kayaknya agak sedikit minder ya. Apa sih performing art? Kok jadi kelihatannya bodoh banget. Apa tuh jelasin dong. Lebih ke seni pertunjukan ya. Seni Jadi ini pertunjukan. teater dong? Teater, iya betul. Loh kok teater itu yang ada di jalanan itu bukan sih? Apa tuh? Yang ada silver. Bener gak sih? Pernah melakukan itu gak? Oh, itu seni juga, tapi Seni itu seni kan? juga, iya. Tapi itu teater Iya. teater juga Itu loh. termasuk seni. Iya. Jadi betul. apakah dulu pernah mengadakan perform kayak gitu juga? Iya, tapi nggak di jalanan sih. Iya. Tapi silver juga. Atau kayak gimana? Jadi dulu memang aku memang lulusan komunikasi, tapi konsentrasi di Performing Arts Communication. Itu adalah seni pertunjukan. Pak Roni. Iya, Jadi kita iya. berkomunikasi melalui pertunjukan, melalui seni. Iya, gitu. kayak gimana itu Nah, maksudnya? misalkan, Apakah dengan ya kayak membuat- bikin macam-macam yang kayak orang tampil lah, Ya. atau kayak gimana sih? Membuat teater, membuat music concert, Musik konser. Yang ngebuatnya atau yang terlibat di dalamnya jadi pertunjukannya? dua-duanya. Pak Roni. Dua-duanya? Kita belajar di belakang layar maupun depan layar. Oh, oke. Jadi kita bisa jadi Bisa tim- jadi patung juga dong? Bisa. Itu kan acting juga, Pernah. Pak Roni. Oh enggak sih. Kan ada patung tuh ya di beberapa tempat yang nggak boleh boleh bergerak Iya, gitu. iya. Tapi belajar itu nggak sih sebenarnya? Belajar, itu kan salah satu acting juga, Pak Roni. Suka ya? Suka, dulu tuh memang aku suka seni gitu. Nah, Dari ini kecil. Pemirsa, jadi kalau kita lihat mukanya Gaby kalau bisa di shoot, nah, di zoom gitu kan ya. Kalau pas saya suka tuh matanya berbinar-binar banget loh. Oh gitu? Iya. Karena berbinar-binar? Serius. Iya, pas waktu lagi ngomong, pas waktu lagi pertunjukan, kayaknya suka banget gitu loh. Bener-bener suka. Berarti kalau yang sekarang ini, kan sekarang gak ada hubungan pertunjukan gak sih? Pertunjukan tapi kan cuma host gitu, beda gak dengan teater? Jadi host itu kan sebenarnya ada seni ada beda nggak actingnya sih? juga. Pak Tapi ada Roni. beda gak sih dengan teater gitu? Mungkin ada pembedanya, Feelingnya lebih suka yang kayak gimana? Sejujurnya lebih suka ke arah teater. Karate, nah iya Sebenarnya. betul kan. Nah tuh Iya, itu dia. iya. Lebih suka ke arah teater. Kenapa? Kalau TV agak terlalu strict atau kayak gimana? Mungkin kalau di dunia teater kita bisa Di sini kita ngomong bebas aja. Iya. Nggak apa-apa. mungkin dari dulu waktu kecil emang passionnya ke arah situ sih Pak Roni ya. Dari waktu kecil itu memang aku dilesin nyanyi. Dilisi nyanyi. Iya, Oke. nyanyi. Jadi suaranya bagus dong. Ada Ya. berapa album loh? Udah buka album belum? Waduh, belum punya album. Tapi Oh. punya lagu sendiri. Oh punya? Ada lagu Hah? sendiri. Yang bener? Sempat bikin music video. Oh, Ya,
ya. yang lagunya Ku Buka Album Biru. Oh Oh bukan ya? bukan, Oh bukan. beda. Oke lanjut next. Kayak jadi dulu waktu kecil memang dilesin orang tua ya. Sebenarnya dicemplungin lah sama orang tua. Oke. Dulu aku dilesin musik juga, Heeh. keyboard. Les musik sama les vokal sama gak sih? Beda ya? Beda, aku dulu les Les musiknya musik, keyboard. keyboard, Iya. les vokal juga buat nyanyi. Vokal iya, sama dulu sempat modeling. Really? Modeling? Wow, hidupnya kayaknya macem-macem ya. Sama Oke. dulu aku ikut modern dance juga. Hah? Modern Modern dance? dance, iya. Oh, itu oke, modern dance ya. Banyak ya, jadi sering tampil juga waktu itu, Waktu lomba. kecil sering ya. Lomba. Kalau dulu waktu kecil difokusinnya ke nyanyi sih sebenarnya Pak Rodi. Jadi Fokus ke sering nyanyi? ikut lomba nyanyi. Oke, happy Iya. nggak waktu jadi kalau lomba nyanyi kayak gitu? Happy. Terus kenapa nggak diterusin gitu loh? Nah itu, Udah bikin musik video, udah bagus loh itu. iya. Kenapa nggak diterusin sebenarnya. gitu loh? Nah waktu itu, waktu kuliah kan makanya ngambil itu ya. Untungnya ya puji Tuhannya orang tua bukan tipe yang harus kuliahnya ambil A, B, C, harus ambil bisnis atau apa Heeh, gitu. heeh. Jadi orang tua aku tuh memberikan aku kebebasan. Apa karena anak Mau- perempuan? Bisa jadi, Pak Roni bisa Ya, jadi. ya sudahlah, nggak bakal ngewarisin Ya bisnis. sudah. Nggak jujurnya kayak gimana? Mungkin Didukung ya. nggak sih sama orang tua? Kan beda Oh ya. didukung. Kalau cuma bilang, ayo udah mau ngambil yang mana? Kayak dibebasin. Tapi kalau didukung, ayo kamu ngambil ini. Kayaknya kamu harus tambahin ini gitu loh. Jadi sebenarnya ceritanya Mm-mm. aku pun Oh masuk. cerita panjang nih. Saya masuk siap-siap ke- dulu. Ya. Aku lulusan London School of Public Relation. Heeh. Nah, itu pun dicemplungin oleh mamaku sebenarnya. Jadi dulu tuh aku tipe orang yang udah ngikut lah apa aja deh. Aku bingung mau kuliah apa. Bingung. Iya, Oke. akhirnya mamaku yang memutuskan, udah deh kamu coba LSPR gitu. Nah, aku Mm-mm. aku coba ikutin. Gara-gara mungkin dipikir di situ yang bisa kayak nyanyi, yang lebih dipakai ngomong gitu ya. Ya, aku awalnya nggak tahu kalau ada jurusan Performing Arts Communication. Aku cuma Oke. tahu oke ini berarti komunikasi. Oke. Cuman waktu aku ngelihat oh ada jurusan Performing Arts, wah langsung mau Langsung ini pokoknya. ini Iya, dan iya, aku udah iya. bilang ke orang tua aku nanti aku mau ngambil jurusan ini gitu. Oh, bukan Nah. bilang ke orang tua, pokoknya harus nikah cepet. Bukan ya? Enggak dong, enggak. Oh, enggak. Oh, jadi gak mau nikah cepet-cepet? Belum. Ah. Itu nanti ya kita fokus cari cuan dulu Pak Iya. Rudi. Aduh pemirsa, jadi Anda jangan terlalu buru-buru karena nanti. Oke lanjut. Jadi ya, Bener-bener. terus? Jadi memang waktu itu mamaku bilang ambil yang kamu suka. Oke, ini kayaknya Gitu. kalau pasangan paling berat sama mama nih ya. Harus Oke terus? Ya sama papa sih sebenarnya. Oh iya. Terus? Ambil yang kamu suka aja biar kamu enjoy. Oke. Oke, gitu. Ya udah, aku langsung tanpa babi bu memutuskan aku mau ngambil Performing Arts Communication. Dan untungnya Dan untungnya aku suka beneran suka dan suka. didukung juga, disupport juga oleh kedua orang tua aku lah. Makanya Iya. kan setiap semester itu kalau di jurusan Performing Arts Communication pasti kita produksi teater, Mm-mm. music concert. Nah orang tua aku tuh pasti selalu datang gitu Oh, untuk mensupport oke. aku gitu. Untuk support, Iya. berasa kayak gimana? Aduh nggak enak deh orang tuaku datang nanti ngelihatnya takutnya kurang atau Enggak kayak gitu. sih, justru seneng. Justru seneng. Seneng. Oh ya ampun. Seneng banget. Tuh, beda banget loh matamu lagi ngomong kayak gitu loh. Oh gitu ya? Iya, Kelihatan ya? iya kelihatan banget. Jadi sebenarnya kalau dibilang jadi host TV kayaknya mungkin tidak seperti itu ya. Jadi itu yang disebut namanya micro expressionnya beda. Oh, Gitu. Wow. Jadi aku nggak bisa bohong di sini. Begitu. Kayak skill acting tuh diuji nih di sini. Iya, kayaknya orang se-acting apapun sebenarnya maka orang bilang apa? Orang itu akan jujur terhadap apa dirinya sendiri kan. Body language-nya akan jujur sebenarnya. Iya. Sehebat apapun tetap aja akan ada sesuatu namanya mismatch. Kalau misalnya Iya. kita ngomong apa dengan badannya itu pasti beda. I Gitu. see. Nggak belajar ya dulu waktu itu ya. Hmm. Nanti belajar ya sama saya ya. Boleh. Kita harus belajar sama Suhu Dan Roni. ternyata Gaby ya, kamu itu memang orangnya yang memang suka ngomong. Oh ya? Iya di sini jadi memang suka ngomong, jadi kerjaan juga harus cari yang bisa buat itu. Tapi justru Nah. malah tadinya aku pikir aku Diam. diam. Ternyata enggak. Ternyata enggak ya? Itu cuma perasaan aja. Ya, Oke. tapi yang menariknya lagi nih ya, karena merasanya bahwa tidak bisa ngomong, padahal orangnya itu suka ngomong, jadi lebih banyak kalau bicara itu malam, Malam. ya mungkin sama siapa atau ngomong sendiri, yang gak kelihatan sama orang, padahal itu luapan dia tuh sebenarnya pengen ngomong loh. Tapi emang sering ngomong sendiri sih Pak Roni Yes. kalau malam. Iya, itu kelihatan di sini. Kelihatan dan
Aku ngelihat di sini ini untuk jadi ibu dari anak-anak. Waduh. Nggak, lembut maksudnya, orangnya lembut. Oh, Jadi wah. kewanitaannya tuh ada loh. Jadi walaupun kelihatan ya ada beberapa dari garis mukamu itu kan garis tegas ya. Jadi Hmm. sebenarnya ada kalau orang lihat kayak takut ya misalnya gimana. Oh gitu? Mungkin orang pas waktu lagi pertama kali lihat nggak bisa ibaratnya apa sih kayak langsung ngedeketin kayak gimana kayak ada kelas nih maksudnya. Ngerti lah ya I maksudnya ya. Ngelihat see. ada kelas tapi sebenarnya orangnya lembut kok di belakang. Hmm. Walaupun suka emosian. Setuju. Iya, suka emosian. Nah, tapi yang di sini saya ngelihat ya mungkin kalau lihat di sini karena masih muda kali ya. Masih muda tapi udah tuanya juga sama sih. Ya suka emosian. Cuma ya bedanya ada kalau sekarang diungkapkan langsung. Ya. Ya kalau yang berikutnya dari bahasa tubuhnya beda. Langsung nggak Oh, suka oke. kelihatan. Nah, kayak juteknya Oh. kelihatan. Oh gitu. Gitu. Iya, iya, Jadi iya. actingmu percuma. Percuma ya? Karena itu Percuma. nggak bisa dikontrol baru nih. Iya, Sulit untuk nggak bisa. dikontrol. Tapi kalau misalnya dirimu merencanakan sesuatu itu yang menghasilkan uang ya, harus ada sesuatu yang dirimu harus bisa bicaranya juga. Jadi Hmm. sebenarnya heran ya kalau misalnya ada sekarang bisnis kan, Ya, bisnisnya itu sesuatu yang berhubungan dengan supporting, ya. betul kan? Supporting. Nah, kalau mau boleh dikasih tahu nggak bisnisnya apa? Boleh, boleh, Boleh ya, boleh. bisnis apa? Social media Social agency. media Ya, agency itu kan sebenarnya nggak tampil di depan kan? ya. Ya sebenarnya yang lebih bagus lagi dirimu tampil di situ yang ngomong jadi talentnya juga. Oh gitu. Iya, itu akan lebih menghasilkan. Gitu. Wah, 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 Jangan wah. cuma di belakang toh ya, karena itu Hmm. akan ibaratnya apa ya, keluar dari diri sendirinya akan lebih enak gitu. Gitu. Iya. Cuman bakal ada masalah nih. Kita mau Apa siap tuh? yang ya kita ngomong yang kurang-kurangnya atau yang bagus-bagusnya doang nih. Hmm, Eh, hmm. yang kurangnya dulu aja gak apa-apa. Nah, sebenarnya itu pertanyaan jebakan juga. Kenapa tuh? Karena, nah kalau misalnya gini loh, di dalam hidup ini kan kita bisa milih. Ada yang Heeh. bagus, ada yang jelek. Kenapa kita harus milih, mau tahu yang jeleknya sih? Biar bisa memperbaiki. Dengan kita sibuk memperbaiki yang Heeh. jeleknya kita tidak fokus dengan kelebihan kita. Dengan kita Oke. tidak fokus kelebihan kita, gimana kita mengejar impian kita. Jauh lebih gampang mana kita mulai dari minus atau kita mulai dari sesuatu yang kita udah ada modalnya. Ah, Nah, ayo iya, kira-kira iya, mulai iya. dari mana? Yang dari kita udah ada modalnya dulu Nah, tentunya tapi ya. kebanyakan orang akan suka membicarakan hal yang minus. Iya, setuju. Betul kan? Jadi ya boleh aja tahu, boleh. Tapi kenapa kita nggak fokus dengan kelebihannya kita gitu loh. Nah kalau Hmm, misalnya dilihat dari sini, Gaby itu kan orangnya cukup rapi lah. Ya sekarang oke. penampilan juga cukup rapi ya. Pemirsa lihat ya bedanya sama yang di sebelah. sebelah. Enggak Rapi. dong. Berapa lama nih untuk dandan di rumah sebelum nyampe di sini? Ayo kasih tahu aja Gak nggak usah apa-apa. di-spill. Lama ya kayaknya ya. 1 jam lah, 1 1 jam. jam, Iya, 1 iya jam. kelihatan. Makanya saya 10 menit. Nggak nyampe kayaknya 5 menit. Ya jadi ya, banyak preparation buat menuju ke sana. Ya, Jadi maksudnya orang yang rapi, saya tuh tipe orang yang bertolak belakang. Bukan orang yang rapi. Gitu oke. loh. Jadi kalau saya mau memulai sesuatu yang rapi, artinya saya tidak bisa fokus dengan kelebihan dari saya dong. Iya kan? Tapi kalau Oke. dirimu sudah rapi, apa nih yang bisa gua usahain lagi dari sini? Itu akan lebih gampang gitu loh. Ya, Dan itu ya. akan lebih bisa jadi uang. I Gitu. see. Apalagi dengan penampilanmu, dengan kemampuan bicaranya. Tapi kalau saya lihat di sini, bukan dari soal masalah dari penampilan sih. Mhm. Tapi kemampuan bicaramu itu yang bagus. Oh ya? Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya andaikan kita bisa merubah waktu. Andaikan ya, tanpa ada sekolah di LSPR, bisa nggak dengan usahanya sebagai content creator? Bisa, Ya, ya. bisa loh jadinya. Itu yang luar biasa. Tanpa misalnya les nyanyi, bisa nggak nanti jadi singer? Bisa. Bisa. Karena memang sebenarnya Mm-mm. aku tuh cukup suka tampil di depan. Cuman Oh memang iya, masih sangat, sangat, kelihatan ya. sangat. Oke, terus. Tapi memang ya itu kali ya, maksudnya kadang masih belum percaya diri. Akhirnya sekarang Hmm. pun di agensiku sendiri kalau bisa aku gak usah tampil deh gitu. Biar orang lain aja yang tampil gitu. Tapi sebenarnya ada hasrat kan? Wah, Sebenarnya ada. sebenarnya ada. Cuma kalau dibilang apa nggak percaya diri, itu saya lihat sih mungkin di saat-saat awal sekarang sih. Karena dari Hmm. usia aja sih saya lihat. Oh gitu. Heeh. Nah tapi nanti di segmen berikutnya saya pengen nanya nih, ada sesuatu hal yang berhubungan dengan emosi.
Oh. Perlu siapin tisu gak di sini? Waduh. Enggak, tenang. Selama ada beberapa tamu yang datang sini tidak ada yang sampai bercucuran air mata. Jangan-jangan aku nih Enggak. yang pertama kali. Paling cuma bersimbah darah. Enggak, aman di sini aman. Coba kan kalau misalnya kita lihat, misalnya Gaby ini kan sosoknya kalau dari tadi kan lihat ceria ya. Sebenarnya bukan orang yang ceria, juga ada butuh waktu-waktu untuk menyendiri sebenarnya. Betul. Butuh waktu-waktu untuk menyendiri. Jadi ya di saat-saat waktu itu ya gimana cara kita bisa buat masuk. Iya kan gitu. Udah berapa, boleh di-spill nggak berapa kali udah punya pasangan? Pacar. Kan pasangan belum. Yang serius apa yang main-main aja deh? Oh ya ampun. Enggak, Kayaknya bercanda. banyak ini. Bercanda. Korban-korbannya banyak ya. Oke, berapa korban dan berapa yang Enggak korban dong. Oh, bukan korban Iya, ya. iya. Oke, jadi atau dirimu yang pernah jadi korban? Waduh, Ayo jangan jujur. di-spill di sini deh. Pernah nggak? Tapi kalau saya lihat pernah sih. Ya namanya cinta ya. Iya, bener kan? Manusia itu pasti mengecewakan. Aku Iya. pun pasti mengecewakan juga ya. Iya, tapi kayaknya itu berat banget sih. Bener gak? Udah ya. Ya, nanti. Tapi berapa banyak sih yang pengen lihat? Berapa banyak? Mungkin kalau dibilang cukup serius itu ada 10? 3 Oh, 3. kali ya. Jadi mau nambah sampai dengan ke jenjang selanjutnya setelah nyampe angka 10? Oh, enggak. Enggak. Oh, yang serius tuh 3 dari kapan? Dari SMP, SMA atau dari SD? Dari SMA. SD belum ada. SD belum ada. Masa sih? Masih terlalu muda ya sebenarnya. SD udahlah, cuma nggak tahu itu Udah, namanya. tapi kan cinta monyet. Wah, jangan kasihan loh. Saya kasihan sama monyet ya. Berarti monyet selama ini berpasangan tidak ada cinta dong. Dari SD ada, cuman kan yang namanya masih kecil ya hanya oke. saling suka, aku suka kamu gitu. Oh, iya. Cuman kalau misalkan pacaran, SMA. SMA udah mulai serius tuh ya. Nggak mulai serius SMA. Tapi SMA itu masih backstreet atau kayak gimana? Oh enggak. Oh. Aku pacaran nggak pernah backstreet, cuman dilarang sama almarhum bapak iya, tapi tetap bandel. Oh, Tetap open aja public pacaran. tapi tetap Iya. itu ya. Nah pemirsa, kita akan nanya lagi lebih banyak lagi. Nah makanya jangan kemana-mana, kita akan siapkan kisah-kisah lainnya. Sampai jumpa. Nah, pemirsa, saatnya kita tanya yang sedih-sedih. Wah, Waduh. enggak sedih lah. Kita tanya sesuatu hal yang berkaitan dengan pasangan. Karena kan tadi ada ngomong tentang pasangan kan. Oke. Ya, Saya deg-degan. nggak apa-apa kan udah masa lalu semua kan. Iya. Atau ada yang sekarang, masa kini ada. Oh, belum ada. Belum fokus ke situ lah, Roni. Kenapa gatel ya? Oh tenang. Beda kriterianya kan. Gaby pasti punya kriteria kan. Pasti. Apakah perempuan semua punya kriteria nggak untuk pasangan? Iya. Kan ini Gen Z kan? Iya, gitu. Kalau saya lihat Gen Z. Nah saya gengsi. Nah kriterianya kayak gimana sih kalau yang sekarang? Karena kan Gen Z katanya gini. Ini cerita untuk pemirsa juga di luar kan. Mungkin ada yang nonton Gen Z juga kan? Iya. Perempuan juga punya kriterianya apa? Coba kita samain dengan mereka. Oke, kriteria aku ya untuk saat ini ya, pasti harus pekerja keras. Memang sapi atau kerbau. Masa begitu sih harus kerja keras? Iya dong. Kalau dia nggak perlu kerja keras tapi uang banyak gimana? Wah, ayo. Enggak, harus pekerja keras. Harus bekerja Harus keras. bekerja keras. Aduh, ngeri ya. Oke, pertama. Kedua, Tanggung jawab pasti. tanggung jawabnya buat apa? Iya, maksudnya Kalau tanggung yang penting jawab. udah dinikahin tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Cuma itu aja dong. Enggak gitu, Oh, enggak. jadi gimana dong tanggung jawabnya? Tanggung jawab atas perkataannya, tindakannya. Berat. Berat cuy. Oke, lanjut. Yang ketiga Oke, apa? kalau ngomongin fisik harus lebih tinggi dari aku. Tingginya berapa? Minimal 170. Emang tinggimu berapa? 162. Aku 162. Serius? Serius. Berarti selama ini ngeliat tinggi aku pikir 170 loh. Oh, enggak. Berarti haknya tinggi ya Ya, selama haknya ini. yang tinggi. Selama ini pakai hak berapa senti? Ya, kadang 7 cm mungkin ya. Oh, ya. Ya, Oke. kalau secara fisik. Masuk guys, terus lanjut apa lagi? Harus lebih tinggi dari aku. Kedua, Harus apa lagi? Berwibawa kah? berwibawa, pasti berwibawa. Lebih tua itu kayaknya. Harus lebih tua gak sih? Harus lebih tua. Itu. Harus.
harus Lebih lebih tua. tua. Kalau yang lebih tua 30 tahun juga lebih tua tuh. Enggak Oh. dong. Jadi Maksimal 50 tahun maksudnya. Jadi kayak gimana dong lebih tua? spesifiknya maksimal 10 tahun. Maksimal 10. Oh 10 tahun juga masih mau terima? Masih. Masih mau terima? Itu masih oke. Oh Menurut serius? aku masih oke segitu. Oh tuh guys 10 tahun oke loh. Kenapa masih mau terima 10 tahun? Karena udah mapan ya? Yes. Secara emosional ya. Enggak. Mapan dari segi emosional atau apa nih? Materi. Itu juga. Ayo nggak bisa dipungkiri kan itu Nggak bisa kan. dipungkiri, ya. Terus kalau misalnya gini deh. Zaman tahun sekarang ini kita berbicara kan ini astronomi nih. Kita berbicara sesuatu yang ada berhubungan dengan metafisika. Oke. Ya kan? Zaman tahun sekarang siklusnya adalah siklus perempuan. Wah, jadi ibaratnya perempuan itu lebih bersinar, ya kan? Oh. Makanya ada womanpreneur, ada Ya. asosiasi perempuan banyak kan Ya. sekarang kan. Terus zaman sekarang juga banyak zaman dulu kan yang jadi simpanan adalah perempuan. Sekarang banyak simpanan laki-laki. Oh jangan-jangan pengen. Jangan sampai ke situ ya. Nah, artinya yang kedua artinya ada kadang-kadang memikirkan bukan orang yang lebih tua itu udah jadul. Sekarang coba lihat deh, banyak orang punya pasangan lebih muda. Okay. Atau berondong ya. Berondong, Nah, ya. kalau terima yang lebih muda, berapa tahun lebih muda? Waduh. Berat nih. Setahun aja lah. Setahun? Iya, setahun lebih muda aja. Setahun. Karena dari dulu aku kayaknya kan pengalaman masa lalu tidak sama dengan yang sekarang nanti atau tapi nanti. aku tetap mempertahankan prinsip itu. Tetap mempertahankan itu ya. Oke. Iya. Karena kalau misalnya dilihat dari sini ya, jadi kalau dilihat Gaby itu cari pasangan itu yang bisa ngelit. Setuju, betul. Itu banget yang jadi pegangannya dia. Bener. Jadi makanya kenapa tadi nanya, maksudnya secara dari siklus orang itu harusnya sekarang banyak yang cari lebih muda. Tapi kalau khusus dirimu memang carinya yang bisa ngelit. Betul. Otomatis yang bisa ngelit itu yang lebih dewasa, yang lebih tua. Ya. Tapi kan banyak loh orang yang lebih tua 5 tahun tapi childish. Ya, nggak menentukan juga sebenarnya ya. Nggak menentukan. Sebenarnya. Nah, putusnya rata-rata sama mantan di barisan para mantan ini karena apa? Putusnya. Iya. Karena apa dong? Rata-rata nih Rata-rata yang ya. paling kena banget, jelek banget. Waduh, soalnya macam-macam nih. Tapi yang paling kena. Macam-macam. Oh, korban banyak guys. Mungkin kalau yang paling kena. Ya, ayo. Tidak. Kayak gimana? Yang paling pertama. Yang pertama deh. Pertama biasanya paling diingat gak sih? Atau enggak malah? Enggak sih. Enggak. Oh, enggak. Pertama kurang. Mesti belajar. Yang keberapa yang paling diingat banget? Ini kalau misalnya mantan pacar lihat juga dia gak tahu yang pertama, kedua, ketiga kan? Atau dia tahu? Tahu. Ya ampun. Oke, aku gak sebut urutan ya, tapi mungkin Iya. yang paling lama. Iya. Aku ngomongnya yang paling lama Yang aja. paling lama, saling ngecek ya. Lu pernah gak sama si Gaby? Pernah. Berapa lama, berapa tahun? Iya, berapa lama? Aduh gitu ya. Oke, yang paling lama. Kenapa biasa? Kan udah paling lama terus kenapa putus? Mungkin tidak cocok, tidak sevisi, tidak seprinsip. Mungkin ini klise ya, cuman dulu aku anggap ini klise banget ya alasan gak cocok. Cuma sekarang ternyata itu bener ada alasan itu. Oh, kayak gimana tuh maksudnya? Karena mungkin ayo, kalau tidak cocoknya tuh kayak gimana sih? Bukankah manusia itu diciptakan memang untuk berpasang-pasangan saling melengkapi? Berarti kan tidak cocok harusnya pada dasarnya. Kok nyari yang cocok? Bahaya itu. Betul. Ya. Memang pastinya banyak yang tidak cocok. Cuman kita kan bisa memilih mana yang bisa kita toleransi, mana yang tidak gitu. Apa sih yang tidak ditoleransinya itu? Pasti ada dong. Waduh. Apa sih? Mungkin lebih ke value hidup kali ya. Value hidup gitu. Oke, value hidup yang kayak gimana maksudnya Gaby? Sampai gue udah gak bisa nih. Oke. Mungkin lebih ke gimana ya? Aku spill di sini gak apa ya? Gak apa-apa. Bebas Mungkin, kok. Ini gak usah dilihat yang lain ya, diantara kita aja, kita ngobrol aja. Maksudnya kenapa sih? Maksudnya. Mungkin kalau dengan dia, ini dia. Iya. Mungkin value hidupnya orientasinya pada uang gitu. Gak ada yang salah kan? Gak ada yang salah sebenarnya, cuman caranya mungkin ya. Kenapa? Uang. Mungkin ya dirimu ada. Cari yang mapan. Betul. Cuman kan caranya ini ada cara yang halal, ada yang tidak seperti itu kan. Nah, mungkin maksudnya di aku nih kenanya yang tidak halal. Ya. Jadi dia mengusahakan sesuatu yang tidak halal. Iya. Dalam hal tidak halalnya, misalkan kayak gimana tuh?
Nggak usah di-spill sampai kayak gimana banget. Tapi maksudnya tidak halalnya, industrinya tidak halal, atau cara dia mengerjakan Ini tidak halal. caranya aja, caranya. Bukan industri ya, caranya aja. Caranya tidak halal. Iya. Tapi kalau misalnya dirimu tutup mata, kan nggak apa-apa. Nggak bisa dong. Nggak bisa, jadi dirimu pengen kontrol banget. Nah, kenapa nanti saya akan jelaskan. Emang pengen Iya. kontrol banget, maksudnya dia kerja apa, usaha Oh apa. enggak. Terus Enggak. kenapa kalau dengan caranya dia yang penting dia kerja, dia pekerja keras, dia dapat uang, Mungkin lebih ke prinsip kali ya. prinsip. Suroni, iya maksudnya prinsipku adalah maksudnya iya orientasi kita pada duit itu tidak salah. Cuman Mm-mm. caranya itu, apakah kita menggunakan cara yang halal atau tidak gitu. Kalau aku Hmm, prinsipnya adalah ya harus yang halal gitu. caranya harus Iya, yang halal. iya, iya, Oke. iya. Dan mungkin sebenarnya nggak cuma itu ya, Mm-mm. Suroni ya. Itu hanya salah satu Mm-mm. penyebab. Salah satu Iya, penyebab. mungkin yang lainnya lebih ke dari segi sifat, Mm-mm. karakter mungkin ya. Karakter memang tidak cocok aja gitu. Bukan Kenapa? berarti orangnya tidak baik, orangnya baik. Cuman mungkin ada beberapa sifat yang tidak bisa aku toleransi aja gitu. Apa tuh karakter yang tidak cocoknya? Mungkin lebih ke keras. Kalau biasanya Eh, orang yang ngelit itu kan keras. Iya, Nah, cuman keras ini kan maksudnya, sampai apakah kayak mungkin KDRT lah. Oh, oh, belum sampai RT-nya, maksudnya kekerasan begitu atau kayak gimana kerasnya? kerasnya lebih ke mungkin terkadang perkataannya membuat aku merasa aku tidak ada harga dirinya lagi. Oh, sampai kayak gitu. Ya, itu. Kalau istilah sekarang mental damage banget ya. Mental. Bener ya? Ya, Sampai ya, kena, ya, ya, sampai ya. jelek banget. Dan sampai sekarang pun itu masih terekam kata-katanya. Masih, pasti masih. Wow. Yang menariknya di dalam numbersmu tanggal lahir, dirimu memang harus ada beban emosional yang pasti akan kena. Oke. Tapi apakah ini adalah yang terakhir atau akan ada di berikutnya? Nah, Hmm. makanya kenapa tadi kita berbicara soal pasangan. Karena pasangan itu kan nggak mungkin Gaby ini menikah usia 40 atau 50 kalau saya lihat sih. Kan enggak. Ya. Tetapi dirimu pasti akan mengalami itu. Oh, oke. Nah, makanya bagaimana dirimu bisa toleransi? Mengalami apa nih yang Iya, emosional. Berarti oke, mental damage akan ada kena. oke. Tapi untungnya di sini nggak sampai terlalu serius, sampai ya cerai atau apa. Enggak lah, nggak sampai kayak gitu. Tapi pasti akan kena ke pribadi. Ke Mentalnya kena ya, mental. kena mental gitu. Yes, kena mental gitu. Oke. Jadi apakah itu alasannya Gaby sampai sekarang belum membuka hati? Iya. eh Mungkin iya. Ya, Mungkin iya, iya. ya. Seperti Udah karena berapa lama sebenarnya dari kasus itu? Kasus ya, kasus. berat ya. Ya dari masalah itu gitu. Udah berapa Hmm, lama? Baru 6 bulan mungkin ya. Berat ya. Ya cukup berat, cukup bisa dibilang itu salah satu masalah yang terbesar dalam hidupku lah gitu. Salah satu yang memberikan dampak juga sebenarnya ke Hmm. kehidupanku sekarang kayak gitu sih. Hmm. Ya secara mental, secara ya tapi ya maksudnya eh positifnya adalah aku jadi tidak mudah bergantung dengan orang lain. Mungkin dulu aku terlalu bergantung. Hmm. Jadinya apa ya? Jadinya mungkin kayak aku terlalu mentoleransi Mm-mm. karena aku bergantung. Hmm. Takut kehilangan, nah itu takut Takut kehilangan. kehilangan. Cuman sampai akhirnya mungkin ini nggak bisa aku kayak gini terus, nggak bisa. Kasihan diriku gitu, kasihan Oh, diriku dan tidak bisa dipaksakan juga gitu. mulai mencintai diri sendiri. Iya, mulai memikirkan diri sendiri dan emang tidak bisa dipaksakan. Ya Mm-mm. better Siapa yang mutusin? aku. Wah, Karena sebenarnya sejujurnya aku tuh bukan tipe yang berani mengambil keputusan dalam hubungan ya, dalam hubungan kayak nggak berani mutusin. Makanya kayak selalu mentoleransi karena takut kehilangan itu. Cuman di saat itu aku harus punya keberanian untuk memutuskan sesuatu gitu. berat nggak? Wah berat banget, berat. Berat. Berapa lama sebenarnya udah dipikir nggak jadi. Pasti Udah udah, ada feeling maksudnya. ya maksudnya udah ada pemikiran, kayaknya udahan. Itu kayaknya nggak cuma satu Dari kali. tahun ketiga, Udah mulai. ketiga keempat itu udah mulai.
Terus akhirnya nggak jadi itu karena takut kehilangan. Iya, takut kehilangan. Terus mentoleransi dan berusaha memperbaiki ya. Berusaha memperbaiki hubungannya, personality-nya. Ternyata kan kita pada akhirnya nggak bisa mengubah karakter orang ya gitu. Iya. Memang ada hal baiknya. Mungkin aku bisa. Bukan. Mungkin aku terlalu gini kali Roni, terlalu melihat positifnya dia gitu. Kayak jadi sayang, dia baik. Self denial ya. Ya denial. Ya dia sebenarnya bukan orang yang buruk. Orang baik-baik, sayang banget. Mungkin cara sayangnya aja yang sedikit salah gitu. Cara sayangnya salah. Ya. Sampai sekarang pun kayaknya masih ada perasaan sebenarnya. Ya, gak segampang itu sih. Ya, gitu. ada lagunya loh. Tak segampang itu ya. Sama ya channel. Oke, sekarang betul. Kenapa saya bahas itu? Jadi kalau misalnya saya lihat di dalam chart ataupun di dalam tanggal lahir, ya ternyata kalau soal dari bisnis, usaha atau apa sebenarnya oke. Sebenarnya nggak ada masalah. Love life-nya yang bermasalah nih, jangan. Love life. Udah tahu deh. Love life. Ya, makanya kenapa digiring ke situ. Jadi gitu. bukan karena penasaran sih, tapi kan kita memang membahas itu kan. Iya. Ya kan love life-nya ini yang bikin jadi gangguan ke depannya. Gitu. Yes. Ya kan karena dirimu itu juga sesuatu orang yang kalau lihat di sini adalah tergantung emosional juga, ada moodinya juga. Ya. Ya kan? Even sekarang pun juga tidak mudah untuk ibaratnya berubah. Membuka hati itu sebenarnya susah. Iya. Sempat mencoba cuman balik lagi sih. Iya. Ya. Nah sebenarnya yang saya mau nanya lagi artinya bagaimana pandanganmu terhadap laki-laki sekarang? Karena sudah disakiti. Wah. Sebenarnya mungkin bukan pandangan ke laki-lakinya, lebih ke manusia. Manusia itu pasti mengecewakan gitu. Ya. Tapi aku percaya pasti ada orang yang baik juga untukku gitu. Jadi lebih ke ya tidak perlu berekspektasi tinggi lah. Manusia itu udah pasti mengecewakan. Bahkan diriku pasti mengecewakan. Aku gak bisa bilang 100% salahnya mantanku. Aku juga bisa bilang pasti aku ada salahnya. Pasti aku ada menyakiti hati dia. Itu pasti. Dan aku sadari itu. Jadi ibaratnya kalau kita bikin skala nih. 1 sampai 10 di dalam hal kategori mencintai. Dulu itu mungkin goblok banget lah ya. Kasar ya. Wah, masalahnya temanku sering bilang begitu. Iya kan. Kita mah ya ngomongan tongkrongan lah ya. 10. Sekarang kalau sama laki-laki, kalau misalnya berpasangan pun membuka hati, paling sampai di maksimal berapa sih? Untuk sekarang ya? Iya. Masih di range 7 mungkin ya. 7. Iya. Kira setuju ya karena manusia itu mengecewakan ya. Iya, itu udah pasti. Pernah kepikir pada saat awal ketika lagi putus, udahlah kayaknya better sendiri. Itu yang lagi dirasakan sekarang. Lagi dipikirkan sekarang. Dirasakan sekarang atau karena ini masih belum ada orang atau gimana tuh? Mungkin lebih ke kayaknya memang disuruh sendiri dulu ya, kayak disuruh sendiri. Iya, harus sendiri dulu karena yang aku sadari masih banyak yang maksudnya aku harus fokus ke bangun bisnisku juga. Bisnis, ya. Maksudnya masih banyak yang harus aku benahi dalam diriku juga gitu. Karena maksudnya aku ingin membaguskan diriku dulu lah. Oke. Roni gitu. Oke, tapi sebenarnya kalau dilihat ya nanti kita akan bahas. Gak usah khawatir soal masalah usaha. Oke. Usaha, love life yang kita bicara. Oh gitu. Tapi nanti akan kita lanjut lagi ya, pemirsa. Anda harus pastikan mungkin merekam untuk kasih tahu para barisan para mantan urutannya keberapa. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami. Oke, kalau tadi kita udah berbicara love life yang berat. Tapi dibilang berat enggak banget lah ya. Iya. Ya, tapi dirimu tahu ada orang-orang yang bisa bantuin dirimu itu harus cari zodiak yang bisa ngebantu. Oh. Yang cocok, ya yang bisa ngebantu lah sebenarnya. Aku masuk. Oh gitu. Loh, bener. Ini kan membantu. Betul.
noble people kita sebutnya. Oh, noble people. Noble people Ya, itu ya. harus ada orang yang kelahirannya di tahun-tahun monyet. Oh, Jadi bagi oke. para monyet, sio monyet. Sio monyet ya. Sio monyet. Betul kan ya? Kalau di sini kan kita gampang, lu apa ya? Kalau misalnya di sini naga ya. Naga, iya, Ya, naga. cuma jadi naga kecil, naga bonar. Ya, naganya kan di sini naga emas ya. Iya, naga Keren emas. banget loh naga emas ya. Tapi sebenarnya itu emas atau masih perunggu? Masih perunggu sepertinya ya. Masih perunggu. Nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya aku lihat, tadi kita udah berbicara love life. Oke. Saranku adalah ke depan mulai buka hati. Hmm. Kalau dibilang masalahnya gini, ini sesuatu hal yang bertolak belakang. Dirimu cari orang yang ngelit, cari orang yang nggak keras ya carinya. Itu mungkin akan sulit. Itu akan sulit. Karena kenapa? Dirimu emang terlalu lembut untuk itu. Oh, oke. Terlalu lembut. Jadi walaupun dia berusaha baik kayak gimana pun, tapi itu akan terasa, selalu terasa. Iya, iya. Ya, jadi kalau misalnya dilihat dengan muka seperti ini sebenarnya melo. Melo. Lagu-lagunya pun kayaknya banyak kan melo ya. Aduh, mau di-spill Spotify-nya? Nggak usah. Nggak usah. Kayaknya beda aliran lagu ya. Ya. Tapi yang di sini menarik kalau misalnya ada sesuatu, si Gaby ini suka mencari sesuatu perubahan. Oh, Ya, jadi dalam bisnis pun dia juga akan mencari apalagi yang bisa gue ubah. Kalau Ya. sesuatu yang biasa aja jalannya begitu terus aja akan bosen. betul. Dan ya jalan maju atau enggaknya itu kadang-kadang mudinya itu kan. Hmm. Jadi makanya butuh kalau misalnya ada partner yang bisa ngejalanin di saat dirimu tidak mudi itu. Tidak Ya. mood di sana. Ya. Ya kan, jadi butuh orang yang lebih tegar. Makanya kalau pasangan butuh orang yang ibaratnya tidak ada emosinya sebenarnya buat di situ. Tidak ada emosi. Ya, maksudnya tidak dalam hal yang ekstrim ya. Iya, Kalau tidak ada emosi kan psikopat ya. Psikopatnya juga ada emosi loh, ya kan. Iya. Nah, tetapi memang butuh satu orang yang bisa menaungi. Mungkin caranya aja ya. Hmm. Ya, cara pertama leskan dia atau berikan dia kursus untuk cara berbicara. Oh, Ya, supaya dia bisa berbicara yang benar. Ya, saya membuka kelas. sekalian promosi nih. Enggak. Boleh di mana aja. Tetapi Ya. gini, kalau dibilang perempuan adalah makhluk emosi, tidak semua perempuan. Iya. Tapi dirimu iya. Mau gimana? Dirimu iya. Jadi kalau misalnya di dalam berbisnis, maka bisnis di sini adalah butuh yang namanya orang konsistensi. Maka Ya. yang paling utama di dalam bisnismu itu adalah konsistennya itu yang harus dijaga. Ya. Maka yang harus dipelajari sama Gaby, belajar untuk mensistemasi. Sistemasi bisnis. Ya. Kalau cuma dibiarkan, oh gue pengen lagi kayak begini. Kenapa? Karena Gaby ini orang yang kreatif sebenarnya dilihat di sini. Udah orangnya kreatif, nama orang kreatif itu moody ya. Nggak ada orang kreatif itu nggak moody. Ya. Nah, karena dia moody, kreatif, mesti ada sistem, butuh konsultan. Atau butuh orang yang ngerti sistem buat Ya. jadi mendampingi dirimu. Ya. Kita buka juga link untuk tetap jualan ya. Jualan ya. Tapi intinya carilah orang-orang yang bisa masuk ke sana. Oke. Nah, pertanyaannya lagi. Saya bisnisnya itu adalah di bidang konten ya. Namanya apa sih, sosial media agency. Oh, bahasanya keren ya. Bantuin orang bikin konten lah ya. Iya, betul. Iya, bahasanya keren. Nah, apakah itu cocok? Dirimu merasa cocok nggak? Nah, itu yang justru aku mau tanyakan ke Roni. Dirimu merasa itu cocok nggak? Merasa itu kan dari pandangan pribadi ya. Iya. Paling tinggal coret. Merasanya bagaimana, terus dengan penghasilan, pendapatan bagaimana menurut dirimu sendiri? Gitu. Kalau dibilang cocok, mungkin sejauh ini masih merasa cocok sih. Masih merasa cocok. Iya. Oke. Secara penghasilan juga pujutannya cukup oke. Iya, masih terus belajar sih sebenarnya. Masih terus pengen belajar mengenai sosial media ini. Gitu. Masih terus pengen belajar ya? Iya. Kenapa masih pengen terus belajar? Karena memang dirimu menyukai itu. Iya. Suka dengan menghasilkan itu beda. Iya, benar. Suka dengan menghasilkan. Apakah di situ akan menghasilkan banyak? Tidak. Jadi gimana partner? Mau siap-siap bye-bye kah? Kita harus berinovasi. Inovasi. Jadi sebenarnya kalau mau di-spill, oke.
Karena kalau spill dalam itu invoice-nya dalam. Oh gitu. Bercanda ya. Jadi yang mesti dilihat adalah yang pertama, kamu harus melakukan usaha yang bentuk supporting juga. Bukan bisnis utama. Jadi konten kreator gua suka, apakah itu akan, tadi kan sempat nanya ya kita ya secara off air ya. Iya. Mau nggak jadi konten kreator kayak gitu? Mungkin mau. Tapi apakah bisa nanti menuju sesuai yang diharapkan? Tidak. Tapi kalau supportingnya bisa nggak? Bisa. Nah supportingnya dari segi apa nih? Nah jadi lebih cenderung untuk konsistensinya. Jadi kayak gimana bikinin kayak strategiknya. Bikin strategiknya. Walaupun sebenarnya kalau dilihat strategiknya, ini berbeda jauh dengan dari ini si Gaby. Iya kan? Karena Gaby nggak di situ, berarti orang lain dong. Nah pertanyaannya jadi dirimu bisa ngapain lagi? Iya kan di situ nggak bisa. Tapi tahu nggak dirimu tuh cocok untuk di bidang keuangan loh sebenarnya. Masa sih? Ngatur uang cocok. Oh iya? Iya. Jangan uangku yang kau atur. Jadi kalau untuk, nah ini bahaya untuk pasangannya nanti ya. Uangmu uangku, uangku uangku. Susah masuk, susah keluar. Gampang masuk, susah keluar. Betul ya? Benar ya? Agak sedikit hitung-hitungan ya. Tetapi ya nggak apa-apa, bisa bantu untuk ngatur. Jadi sebenarnya sesuatu yang kalau misalnya mau nih nanti ke depannya saya udah liatin juga. Kalau misalnya jualan konten kreator itu atau strategi konten planning boleh nggak? Boleh. Ya. Tetapi kemana harus jualannya? Itu kan yang paling penting kan? Iya betul. Pertama untuk startup bagus. Iya. Untuk permulaan itu bagus. Tapi kalau misalnya untuk misalkan ada skala UMKM dari skala yang mikro, terus kemudian naik dikit ya, terus sama yang besar. Dirimu harus cari yang di atas 500 orang. Jadi udah perusahaan besar. Jangan nyari perusahaan tanggung. Jadi ketika sudah mulai settle, cari langsung perusahaan besar, jangan perusahaan kecil. Karena di perusahaan kecil nggak ada, duitnya tidak ada. Ya, jadi itu yang aku lihat. Jadi yang untuk pertama sekarang yang kalau dilihat karena dapat kesempatan aja. Dan duitnya ternyata lumayan. Tak liatin di sini sama startup duitnya juga lumayan. Nanti kalau sama yang besar lebih lumayan. Lumayan. Ingat loh, ini ada yang buat bantu ngomongin, jadi persentase nanti kita bahas ya. Ya tapi dirimu itu adalah sesuatu, nah ini ada yang mesti diperbaiki ya. Kalau misalnya kita berbicara Roni, berarti ada yang diperbaikinya. Apa yang harus diperbaiki? Nah ini, kecenderungan ingin tampilmu. Gitu ya? Iya. Ya kadang-kadang merasa kalau nggak ada sentuhan guanya kurang. I see. Iya, ada nggak? Jujur. Iya. Iya kan, itu tolong dikurangi. Oke. Iya, karena kalau kamu berbicara konsistensi, kita nggak bisa berbicara harus ada Gaby terus nih. Iya. Ya kan, dan itu yang paling berat untuk dirimu. Yang paling berat. Jadi kayak ibaratnya gimana ya? Saya mau bicara konsisten tuh ibaratnya kayak saya melakukan sesuatu kayak lari baru kayaknya sebentar aja gitu. Tapi kayaknya capek banget gitu. Bener nggak? Bener. Kayak nge-planning harus begini. Mungkin jalan 1-2 hari, 3 hari. Paling lama seminggu lah. Habisnya berikutnya berat ya. Capek. Makanya diet yang harus terus-terusan tuh susah. Betul. Ya kan? Nah itu dia. Nah apalagi cari orang yang bisa, nah ginilah. Orang yang cocok untuknya Gaby, bukan orang yang sifatnya romance-nya akan, wah Gaby kamu adalah seperti bintang di langit. Wah gimana? Enggak sih, sudah muak ya. Karena dulu udah sering ngomongin gitu ya? Udah sering ya, oke. Berarti kita harus ganti strategi guys. Tapi sebenarnya jujurnya, walaupun Gaby bilang muak, tapi suka nggak? Of course. Suka. Kan cewek emang suka dipuji ya? Enggak semua, tapi dirimu iya. Oh gitu? Feminin banget. Feminin banget. Jadinya ya mau kayak gimana kalau misalnya orang feminin dari penampilan pasti. Ya kan makanya tadi tanya kan, lama nggak datang ke sini persiapan prepare lama. Iya kan? Terus kemudian apalagi nih, ya mesti tertata, mesti rapi. Jadi semua kayak misalnya sekarang pakaian juga udah dipikirkan dari semalam. Yes. Iya kan mungkin dari pertama kali dikasih tahu, oh ya udah mulai mikir nanti pakai apa ya. Terus kesini kira-kira mau ngomong apa ya. Nanti kalau mau ada yang mau dibatasin apa sih, pasti begitu. Iya kan. Nah jadi ke depannya kalau misalnya nanti untuk bisa lebih bagus lagi,
ya gunakan inilah konsistensi pakai ada mentornya, ada orang yang buat ngingetinnya. Ngingetin kan nggak harus dengan pacar kan, Iya. ya kan bisa dengan yang lain. Nah harus ke sana sih arahnya. Iya. Ya kan kalau pilih-pilih orang, nah ini dia untuk pilih-pilih orang partner. Jangan pilih karena suka di awal, kayaknya oke deh. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi pilih dia yang berdasarkan dari apa? Pilih dia yang memang orangnya kelihatan bisa konsisten. Bukan Oke. pintar. Iya, Konsisten. iya, iya. Karena kalau soal pintar dirimu bisa. Iya. Tapi kalau konsisten tidak semua orang. Betul. Jadi kalau bilang, gua pilih dia karena dia pintar, dia bisa ngerjain ini. Itu nggak lama loh. Iya, iya, iya. Ya, Setuju, jadi kedepannya, ini nanti kalau untuk social media agency, yang nggak tahu nih dengan yang sekarang bagaimana. Tapi carilah orang yang lebih bisa konsisten. Iya. Dirimu akan lebih besar. Thank you, thank you. Ya, Ya. tapi kalau misalnya dengan yang sekarang, oh dia lebih bisa ini. Kalau dibilang hitung-hitungan berarti dia lebih pintar misalnya kayak gitu, itu kemungkinan nggak lama. Nggak tahu sih sekarang udah berapa lama, tapi kemungkinan juga nggak lama-lama banget. Kalau mau bilang jujur, tapi karena memang dirimu itu satu hal, memang suka creation. Ya. Jadi suka menciptakan sesuatu yang dari kayak nol tuh kayaknya suka. Benar. Dibandingkan yang udah jadi, kayaknya udah nggak ada mainan nih. Iya, iya, iya. Ya kan? Maka kalau di dalam bisnis, hati-hati. Ketika bisnis besar, maka cenderung yang terjadi adalah sistemasi, adalah rutinitas. Ya. Dirimu bosen. Bisa nggak dijalanin lagi tuh, udah males tuh. Ya kan kalau udah males kayak gimana bisnisnya, bye-bye tuh, lama-lama turun. Iya, 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 iya. Ya kan, Iya. makanya butuh orang banget di situ. Iya. Ya, butuh orang buat masukin dan ya kurangi kebiasaan untuk bisa tampil. Nah, untuk tampil jadi yuk kasih orang kesempatan. Kasih ide-ide boleh, kasih ide. Iya. Tapi yuk kasih orang buat dia jalan, Iya. buat kasih dia bisa buat maju juga. Betul. Dengan dia maju, jadi Gaby pun bisa maju kan Betul, ke depan. betul, betul. Nah, terus kalau saya lihat di sini koneksinya ya dibilang jelek enggak, tapi di suatu saat kamu akan ketemu koneksi yang bagus-bagus. Iya. Sampai saat ini sih masih biasa aja. Ya kan lingkarnya, circle-nya masih kurang gitu. Nah, lalu kalau misalnya bikin perencanaan yang ada uangnya sebenarnya. Coba ini deh pikir-pikir lagi dari sisi keluarga. Ada nggak ya sekarang usaha apa keluarga? Mungkin dari saudara, sepupu, atau apa yang ada usaha dia udah mulai menghasilkan yang settle, yang besar, ada nggak? Coba deh kerjasama sama ke keluarga. Oke. Ada loh uangnya di situ. Oke. Jangan cari kemana-mana keluar-luar gitu loh. Ini yang kerjasama yang bisa kelihatan menghasilkan dari keluarga bisa loh ini. Gitu. Nah keluarganya ada yang usaha yang udah settle besar atau apa, ada nggak? Ayo. Mungkin ada. Ada, langsung dicari-cari. Ya, langsung cari-cari. Ada. Nah kalau misalnya ada, ya coba mendekat. Ya kan kita bukan artinya gini, ketika mendekat sama dia, terus kemudian bilang apa ini paman atau apa misalkan ya, bilang su atau paman, uncle minta 100 dong. Nggak gitu. Maksudnya jangan minta 100, minta 500. Iya. Enggak juga ya. nih. Ya, jadi mendekat ke dia, ayo tawarkan, maksudnya saya bisa bantu apa loh di sini, saya bisa ini. Mau nggak saya bantuin bisnisnya ini. Iya. Nah, ketika dia terima, itu bisa jadi malah peluang buat si Gaby gitu Iya. loh. Betul, Gitu. betul. Dan saya lihat di sini secara dari siklus kamu sih ya, dari kehidupan kamu tenang aja, makin lama makin bagus kok. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan di situ. Masalah pasangan, ini puji apa? Ya, atau butuh konsultan jodoh di situ. Waduh. Nah, jadi kalau dari segi relationship, ya dirimu memang harus membuka diri sih. Jadi memang makanya tadi saya tanyakan, skalanya mau 1 sampai 10 nggak? Udahlah kalau misalnya kita ngomong ekstrim, udah lu jangan goblok lagi maksudnya. Ya kan mau 10 ya nggak bakal bisa gitu kan, karena ya pasti nggak akan sesuai dengan yang diharapkan. Betul. Pasti gitu. Pasti. Pasti mau kayak gimana pun cintanya juga pasti akan ada nggak sesuai. Ya ke 7 ya kalau menurut aku sih kalau di 7 jangan. 8,5 lah biar ada koma. Ya tetap harus ada mencintai gitu loh. Iya, Ya kan iya. toleransi ada batasnya juga gitu. Tapi nggak usah ngatur orang deh. Karena kebiasaan di sini dia suka ngatur. Oh gitu. Coba bayangin ya, kalau misalnya orang mau misalkan pasangan nih udah jadi suami istri, lu mau kemana? Ya kan, sini berapa lama? Sama siapa? Capek gak sih kayak gitu? Capek. Capek terus akhirnya memang bener kan dugaan gua lah. Itu kan
nyari masalah sendiri, nyari Iya. overthinking sendiri. Nah itu, ini kan emang gara-gara emang orang yang suka overthinking Betul. ini. Bener banget lagi. Nah itu, jadi kalau Iya. misalnya, ya saya nggak tahu sih dengan yang mantan itu apakah itu terjadi gara-gara merasa seperti itu juga. Mungkin kalau saya lihat ada sih, dia merasa seperti itu juga. Ya itu yang akhirnya mungkin luapan selama berapa lama tidak tertahankan. Iya. Nah itu sih, jadi ayo please lah, jangan ngatur-ngatur lah. Kita nggak bisa ngubah orang. Ada orang bilang begini, tapi memang ya ini secara psikologi ya, kita berbicara psikologi. Perempuan itu memang ketika dia punya pasangan, tujuan dia adalah ingin mengubah pasangannya. Iya. Kalau perempuan. Sedangkan laki-laki lebih menerima apa adanya. Iya. Kalau misalnya nggak cocok, ganti yang lain. Oh enggak. Ya, tapi kalau perempuan pengen diubah. Jadi lebih menyukai, makanya woman like bad boys. Benar? Bener ya. Iya, Bener-bener. maksudnya yang biasa cupu itu. Kayak nggak ada tantangannya. Iya, nggak ada tantangan. Padahal ngubah orang susah nggak? Capek nggak? Wah capek banget. Capek Capek ngubah orang. Makanya ya udahlah, jangan ngubah-ngubah orang, nanti ke depan biar love life-mu semakin bagus lagi. Ya, apakah nanti Amin. pemirsa juga ada masuk di dalam list? Ya kita nggak tahu. Ya. Maka terus saksikan dari Astro Roni karena kita akan membahas banyak macam lagi. Dan sampai jumpa. Thank you.